Hai, balik lagi sama aku Kelvin di alur cerita film On Recap. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020. Film yang ditayangkan di Netflix ini bercerita tentang seorang tentara bayaran yang mengambil misi untuk menyelamatkan seorang putra dari gembong narkoba terbesar di India yang diculik oleh musuhnya dari Bangladesh. Apakah tentara bayaran ini berhasil menyelesaikan misinya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelumnya, Mimin mau ngingetin dulu nih guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah internasional di India. Terlihat seorang murid bernama Ovi Mahajan sedang dijemput oleh mobil mewah lengkap dengan sopirnya. Ovi merupakan putra dari seorang gembong narkoba terbesar di India. Jadi tak heran hidupnya dipenuhi oleh kemewahan. Meskipun begitu, ayah Ovi saat ini telah tertangkap dan dipenjara. Ovi tinggal dan diawasi oleh tangan kanan ayahnya yang bernama Sauju. Seperti remaja pada umumnya, Ovi merasa terkekang karena setiap pergerakannya selalu dibatasi oleh Soju. Di malam itu, Ovi menyelinap keluar rumah untuk mengunjungi sebuah klub malam bersama dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, seorang teman Ovi mengajaknya keluar dan menawarkannya sebatang rokok untuk Ovi. Ovi belum sempat mengisap rokok itu, keduanya tiba-tiba didatangi oleh dua polisi gadungan yang langsung membunuh teman Ovi dan menculik Ovi. Terungkap bahwa Ovi telah diculik oleh musuh ayahnya yang bernama Afif dari Bangladesh. Setelah mengetahui hal itu, Soju langsung mengunjungi ayah Ovi di penjara. Ayah Ovi yang bernama Mahajan sangat kecewa dengan kelalaian Soju, yang kini telah membahayakan nyawa putranya. Mahajan tidak sudi jika harus membayar tebusan atau menyerahkan wilayahnya kepada Asif. Karena itu, sama aja akan merusak martabatnya. Alhasil, ia pun memerintahkan Soju untuk menjemput putranya di Bangladesh. Dan jika ia gagal, maka Mahajan akan membunuh putra Soju sebagai balasannya. Bila perlu, Soju diperintahkan menyewa beberapa tentara bayaran untuk ikut menyelamatkan Ovi. Lalu scene beralih memperlihatkan seorang tentara bayaran bernama Taylor dari Australia. Hari itu Taylor ditemui oleh rekannya yang bernama Niken. Niken adalah seorang tentara cantik dari India. Ia datang ke sana membawa misi untuk Taylor, di mana ia harus menyelamatkan Ovi Mahajan, putra seorang gembong narkoba yang saat ini sedang diculik musuhnya. Kali ini bukanlah orang sembarangan karena Asif juga merupakan penjahat terkuat di Bangladesh. Meskipun begitu, karena sedang membutuhkan uang, Taylor pun langsung menyetujui pekerjaan itu. Sebelum berangkat, Taylor dan teman-temannya berdiskusi mengenai misi penyelamatan kali ini. Mereka pun membagi tugas masing-masing, dan nanti tim Taylor akan menyiapkan sebuah kapal serta helikopter yang akan digunakan oleh Taylor untuk menyelamatkan Ovi. Singkat cerita, Taylor dan rombongannya akhirnya berangkat ke kota Dhaka, Bangladesh. Sesampainya di sana, semua tim bersiap di posisi masing-masing, sementara Taylor ditugaskan untuk menjemput Ovi. Tak lama kemudian, Taylor pun dijemput oleh anak buah Afif dan dibawa ke sebuah gudang. Di sana, para anak buah Asif meminta Taylor untuk menunjukkan uang tebusan dari Mahajan. Namun Taylor berkata, ia ingin memastikan keselamatan Ovi terlebih dahulu. Setelah para anak buah Afif menunjukkan wajah Ovi, mereka menyuruh Taylor untuk pergi mengambil uangnya. Jika ingin nyawa Ovi tetap selamat, Taylor dengan santai turun ke bawah dan langsung membunuh semua anak buah Afif yang berjaga di sana. Setelah membebaskan Ovi, kini Taylor hanya perlu membawanya ke danau tempat kapal mereka. Mengetahui apa yang baru saja terjadi, Asif langsung memerintahkan kepala polisi setempat bernama Kolonel Rashid untuk segera memulai penguncian kota dan mengamankan setiap akses pintu keluar yang ada di kota itu. Sementara itu, Taylor akhirnya tiba di tepi pantai danau. Setelah melanjutkan misi ini, Nick dan rekannya meminta pihak Mahajan untuk mengirimkan bayarannya terlebih dahulu. Namun, meskipun telah ditunggu selama beberapa menit, pihak Mahajan tak kunjung mengirimkan bayaran untuk mereka. Hal itu tentu saja membuat Nick sangat marah dan menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Nyatanya pihak Mahajan tak mampu membayar mereka karena semua aset milik Mahajan telah dibekukan oleh pihak kepolisian. Sebaliknya, yang terjadi adalah Soju membunuh satu persatu rekan tim Tyler agar ia bisa menyelamatkan Ovi sendirian dan tidak perlu membayar. Tyler dan yang lainnya, di tengah situasi itu, Nick mendeteksi dua kapal polisi yang mulai mendekati kapal mereka, sehingga ia pun memerintahkan Tyler untuk memutar arah dan berhati-hati karena di dalam hutan itu ada orang lain selain tim mereka. Setelah membunuh rekan tim Tyler, Soju kini mengincar Tyler yang kabur membawa Ovi. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup sengit antara Tyler dan Soju, serta para polisi kiriman Asif. Pada dasarnya Taylor dan Soju sama-sama ingin menyelamatkan Ovi, namun karena Taylor terancam tidak akan dibayar, maka ia terpaksa harus mempertahankan Ovi terlebih dahulu sampai ia mendapatkan bayaran dari Soju. Alhasil terjadilah duel 1 lawan 1 antara Soju dengan Taylor, hingga Taylor akhirnya tertabrak oleh sebuah mobil. Ketika Soju akan membawa Ovi kabur dari sana, kini giliran ia yang ditabrak oleh sebuah truk. Truk itu ternyata dikendarai oleh Taylor yang menjemput Ovi dan langsung membawanya kabur. Truk itu lalu dikejar oleh beberapa rombongan polisi suruhan Asif. Karena sudah tidak ada jalan lagi, Taylor dan Ovi pun melompat dari truk, memberikan kesan seolah-olah mereka berdua telah mati dalam kecelakaan itu. Asif yang tidak percaya begitu saja menyuruh anak buahnya untuk memeriksa mayat mereka. Dan benar saja, mayat keduanya tak ditemukan di dalam truk tersebut. Taylor dan Ovi kemudian masuk ke dalam sebuah pabrik untuk bersembunyi sambil mengobati lukanya. Setelah itu, Taylor dihubungi oleh Nick dan ia memerintahkan Taylor untuk meninggalkan Ovi. Nantinya mereka akan mengirimkan helikopter hanya untuk menyelamatkan Taylor. Namun rupanya Taylor menolak karena ia tidak lagi mengharapkan bayaran dari misi kali ini, karena keberadaan Ovi telah mengingatkan Taylor pada mendiang putranya. Bagaimanapun caranya, Taylor tidak akan meninggalkan Ovi dan memastikan akan membawanya pulang dengan selamat. Setelah itu, Taylor pun bersiap membawa Ovi ke sebuah helikopter yang akan mendarat di sebuah jembatan. Namun saat akan pergi, mereka tiba-tiba diserang oleh rombongan bocah-bocah yang dikirim oleh Afif. Serangan itu pun menghambat pergerakan Taylor hingga beberapa polisi pun mulai bergerak ke tempat tersebut. Dengan terpaksa, Taylor dan Ovi pun bersembunyi di dalam selokan saat itu. Taylor meminta Nick untuk menghubungi seorang mantan tentara bayaran bernama Gasper yang kebetulan tinggal di Bangladesh. Tak lama kemudian Gasper pun datang menjemput Taylor dan juga Ovi. Gasper kemudian membawa mereka berdua ke rumahnya agar bisa membersihkan diri dan beristirahat. Pada kesempatan itu, Ovi berterima kasih kepada Taylor karena sudah mau menyelamatkannya. Padahal Ovi tahu ayahnya tidak akan membayar Taylor, namun Taylor tetap mau menyelamatkannya. Taylor berkata Ovi mengingatkannya pada mendiang sang putra yang meninggal dunia karena sakit di usianya yang baru menginjak 6 tahun. Sampai saat ini Taylor masih merasa bersalah karena ia tidak berada di samping putranya ketika ia meninggal dunia. Setelah memastikan Ovi beristirahat, Taylor berbincang-bincang dengan Gasper. Di tengah perbincangan itu, dia seperti tiba-tiba meminta Taylor untuk meninggalkan Ovi. Tak disangka, ia ternyata telah bernegosiasi dengan Asif, di mana Asif menyuruh Gasper untuk membunuh Ovi dengan imbalan $10 juta, dan Taylor juga bisa pergi dari Bangladesh dengan aman. Niat ingin menyelamatkan Taylor, Gasper langsung saja menyetujui tawaran tersebut. Namun tentu saja hal itu membuat Taylor marah besar, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Tepat saat Gasper akan dibunuh, Taylor tiba-tiba muncul dan langsung menembakkan Gasper hingga tewas. Karena tak tahu harus bagaimana lagi, Taylor akhirnya menghubungi Soju dan mengajaknya bekerja sama. Ini harusnya sih dari tadi aja gak sih kalau mereka punya tujuan sama. Cerita Soju dan Taylor akhirnya berangkat menuju jembatan tempat helikopter kiriman Nick akan menjemput mereka. Kali ini, Nick dan beberapa rekan-rekannya juga turun tangan untuk membantu Taylor. Sementara itu, Asif dan Kolonel Rashid memantau
memantau pertempuran itu dari kejauhan dan menyiapkan para tentara serta beberapa penembak jitu untuk bersiaga memantau Taylor dan Soju. Soju dan Taylor bersiap habisi para anak buah Asif satu persatu dan membersihkan jalanan menuju jembatan. Semua perjuangan Soju dan Taylor juga diiringi dukungan dari Nick dan rekan-rekannya yang bersiap di posisi mereka masing-masing. Setelah mengamankan jembatan, di bagian depan Soju terkena tembakan dan akhirnya tewas. Selain itu, helikopter yang akan menjemput Taylor juga ditembak oleh si penembak jitu. Melihat hal itu, Nick langsung mencari posisi penembak jitu dan membalas tembakannya tepat di kepala sebelum penembak jitu itu bisa menembak Taylor, sehingga cerita Taylor benar-benar sudah lemah. Akibat terkena beberapa tembakan di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan itu, ia menyuruh Ovi untuk segera pergi ke helikopter dan ia akan menghadang setiap tembakan dengan tubuhnya sendiri. Dalam keadaan itu, Taylor terus menembak setiap tentara dengan semua sisa-sisa kekuatannya. Sampai akhirnya salah satu bocah gangster anak buah Asif langsung menembak leher Taylor. Karena merasa tak sanggup lagi, Taylor akhirnya memilih untuk menjatuhkan dirinya ke danau sambil dibayangi oleh memori tentang mendiang putranya. Sementara itu, Ovi akhirnya bisa berhasil diselamatkan dan naik helikopter bersama Nick dan rekan-rekannya. Perpisahan itu tentu saja meninggalkan haru yang sangat berat bagi Ovi dan Nick. Apalagi Ovi baru saja kehilangan Taylor yang telah sangat bersahaja di kehidupannya. 8 bulan kemudian, Ovi kembali ke sekolah seperti biasa. Saat itu, ia pergi ke kolam renang sekolah dan melompat dari ketinggian. Di waktu yang sama, Nick juga bertemu dengan Afif di sebuah toilet. Ia pun langsung menembak Afif hingga tewas untuk membalas kematian Taylor. Setelah berada di dalam air selama beberapa saat, Ovi kemudian naik ke permukaan dan samar-samar ia melihat sosok Taylor yang berdiri di samping kolam renang. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak yang sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya guys. Buat kalian penonton baru jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Mari dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.